Film dokumenter ini sebagian besar disusun dari rekaman kamera polisi yang direkam selama 2 tahun. Ini adalah cerita kasus nyata yang terjadi sekitar tahun 2023 di Marion, Ohio. Cerita dimulai dari laporan penembakan di tanggal 4 Juni 2023. Polisi dan medis bergegas menuju TKP. Telah ditemukan seseorang yang tergeletak dan sheriff setempat menuju salah satu rumah terduga pelaku. Kejadian tersebut berawal hanya karena satu orang yang sering berselisih dengan tetangga. Pada tanggal 22 Februari 2022, polisi mendapatkan laporan dari seorang ibu-ibu bernama Susan Louise Lawrence. Menurut Susan, tetangganya dan anak-anak sering main di propertinya, padahal ia sudah menancapkan papan kecil dilarang masuk. Susan menegur salah satu tetangganya. Mereka berakhir berdebat dan Susan terkena lemparan papan miliknya sendiri. Susan baru tinggal di daerah ini. Ia berencana akan membeli rumah ini, tapi sebelum itu ia menyewanya terlebih dahulu. Petugas bertanya pada pelaku yang katanya Susan melempar papan kepada dirinya. Dia warga kulit hitam bernama Ajike. Ajike sendiri nggak panik, malah tersenyum pada petugas. Dia nggak nyangka akibat kejadian tersebut Susan melapor polisi. Menurut keterangan Susan, dia dilempar papan oleh Ajike. Berbeda dengan versinya Ajike. Ajike orang yang jarang keluar dari rumah. Sekali keluar ia selalu mengajak 2 anaknya dan 1 anjing peliharaannya. Cerita dari Ajike, Susan tidak terima ketika ada aktivitas di sekitar rumahnya. Ajike tidak masuk ke wilayah properti Susan dan juga anak-anaknya. Dia sedang jalan-jalan. Tiba-tiba Susan merekam anak-anak Ajike dan mencemoohnya. Lalu perdebatan pun terjadi. Susan menunjukkan papan dilarang masuk tersebut ke muka Ajike. Cekcok pun terjadi, tak bisa dihindarkan. Susan mengeluarkan kata-kata buruk tentang orang kulit hitam. Karena Ajike tidak mau memperpanjang lagi, dia pergi. Tapi Susan mencoba kembali menyerang menggunakan papan tersebut. Ajike merebutnya dan melempar papan tersebut ke sembarang. Tidak melempar secara langsung kepada Susan, tapi Susan mengaku dia dilempar. Salah satu petugas menghampiri tetangga lain. Dia tidak melihat kejadian, namun menurutnya Susan memang sering berseteru dengan seorang sekitar, terutama pada orang kulit hitam, yaitu Ajike. Karena hal sepele, Susan tidak terima ada aktivitas di sekitar rumahnya, terutama anak-anak. Petugas itu bertanya lagi pada tetangga lain. Kesaksiannya sama seperti yang dikatakan Ajike, bahwa dia tidak melempar papan kepada Susan. Ajike hanya tak terima anaknya direkam dan dibentak ketika bermain, dan Ajike tidak menyakiti pada saat kejadian itu. Pada tanggal 10 Agustus 2022, Susan kembali lagi menelpon polisi mengeluh karena dia mendengar suara anak-anak bermain bola di sekitar rumahnya, tidak di tempat atau di wilayahnya. Mereka bermain di halaman rumah lain. Susan mengatakan mereka bukan orang sini dan ia menyuruh polisi untuk mengusirnya. Tapi polisi tak bisa melakukan itu karena mereka tinggal di situ. Nggak berhenti di situ aja, Susan berniat akan melakukan somasi untuk mengusir mereka dari rumahnya sendiri karena telah mengganggunya. Petugas menjawab dengan tenang. Kata petugas, lebih baik mendengar anak-anak bermain daripada melakukan tindakan negatif. Susan bete karena merasa tidak dibela dan masuk begitu saja ke dalam rumah tanpa bicara apapun. Dan di tanggal 22 Desember 2022, Susan kembali melapor polisi karena katanya anak-anak di sekitar meneriakinya dan meledeknya. Susan habis kesabarannya dan balik meledek, namun orang tua mereka tersinggung dan mengatakan kepada Susan, akan kukirim kau ke panti jompo. Mendengar ini, petugas ingin memastikan kepada anak-anak yang kebetulan masih ada di halaman depan rumahnya. Kata mereka tidak ada yang meledek dan mengganggunya. Lalu seorang ibu-ibu memberikan kesaksian kalau semua anak ini bermain di sini, tak ada satupun mendekati rumah Susan. Malah Susan yang datang dan mengatakan dungu kepada anak-anak yang sedang bermain bola. Susan sudah dikenal sebagai tetangga yang rese atau bisa disebut Karen. Semua anak di sini dia marahi jika berisik. Susan merasa semua perkarangan rumah di sini adalah miliknya. Orang lain tidak boleh bebas melakukan apapun. Intinya, dia tidak ingin ada kegaduhan. Salah seorang tetangga yang anaknya menjadi korban dibentak oleh Susan pernah mencoba bertanya langsung kepada Susan dengan maksud baik. Jika memang anaknya salah, dia bakalan terima. Tapi baru aja mengetuk dan mengucapkan salam, Susan marah langsung bilang keluar dari rumahku dengan kalimat kasar. What kind of names is she calling you? I should have talked to her. We're in my truck. This is private property, lady.
Kegilaan Susan sebagai tetangga tidak berakhir di situ saja. Seorang ibu-ibu memberikan kesaksian lagi. Susan pernah menyalakan alarm mobilnya tanpa sebab dan menuduh anak-anak yang sedang bermain menyentuh mobilnya dan akan mencuri mobilnya. Seorang ibu yang sadar lebih memilih mengalah dan menyuruh anaknya untuk masuk ke rumah. Tapi selang 6 menit berlalu, Susan kembali menyalakan alarm tersebut tanpa sebab, tanpa ada orang satupun di luar. Ibu itu melihat kelakuan Susan seperti itu, bukan berarti salah anaknya. Dia menyuruh anaknya kembali bermain di luar. Namun setelah itu, Susan marah-marah lagi dan mengatakan kalian telah mendekati mobilku. If she starts screaming at you guys, I want you to go tell an adult, okay? I don't want you to antagonize her, okay? Petugas mengakhiri dan memberikan arahan kepada anak-anak dan kembali lagi ke Susan, lalu menjelaskan kejadian. Semuanya aman dan tidak ada masalah. Anak-anak masih bermain di tempat yang seharusnya, tapi Susan membuat pernyataan lagi kalau dia telah diancam oleh ibu dari anak-anak itu, kalau Susan akan dihajar. Tapi yang dikatakan Susan itu tidak dipercaya oleh petugas karena tidak ada yang bilang akan menghajar Susan. Pada tanggal 14 Maret 2023, polisi menerima laporan dari seorang pria. Kita tidak dapat informasi detail dari kejadian ini. Cuma pria ini melaporkan gerbang miliknya yang menuju suatu tempat yang dimana tempat itu tidak bisa diakses sembarangan. Bukan berarti tidak boleh, siapapun bisa ke sana tapi harus izin kepadanya. Tiba-tiba ada satu mobil dikendarai oleh seorang wanita agak tua memaksa masuk dan menerobos pagar. Siapa dia? Ya, Susan. Polisi pun langsung ke rumahnya. Ketukan pertama tak ada suara, ketika ketukan kedua, itu suara Susan beneran. Petugas datang baik-baik bertanya, langsung dan menjelaskan. Pertama, petugas bertanya mobil miliknya Susan dan Susan kemana saja hari ini. Kata dia, hari ini dia tidak kemana-mana dan benar mobil yang ada di depan adalah milik Susan. Lalu petugas bilang, seseorang telah mengadu karena pagarnya rusak dan polisi telah mengidentifikasi mobil yang merusak itu adalah milik Susan. Susan beralasan masuk secara paksa karena ketakutan dan panik. Dia merasa akan dilecehkan, maka dari itu dia menerobos. Pemilik pagar meminta ganti rugi kepada Susan, tapi Susan tak mau menggantinya karena mobilnya juga rusak. Wah, gila, ini kejadian asli loh. Polisi lagi-lagi mendapatkan laporan dari Susan di tanggal 25 April 2023. Petugas tidak langsung ke rumah Susan karena menurut laporan dari alamat rumah ini dan petugas dihampiri oleh anak-anak yang lagi main petak umpet kata mereka. Dan Susan marah kepada mereka. Lalu seorang pria keluar dari rumah dan bicara, semua laporan ini berasal dari Susan katanya, dan menjelaskan kelakuan Susan yang hampir setiap hari meneriaki anak-anak berperilaku rese dan sebagainya. Polisi mengatakan dia tahu semua ini karena sebelumnya pernah menangani laporan dari Susan soal anak-anak yang sedang bermain. Every time I walk past, she thinks we're trying to steal her truck. He brings out a puppy. He wants to put his puppy in my truck. Polisi menghampiri Susan. Kali ini Susan melapor karena seorang anak berusaha untuk menaruh anak anjing ke mobil pick-up-nya. Anak itu difoto oleh Susan. Anak kecil pendek berbaju merah memakai celana pendek. Ternyata anak itu adalah anaknya Ajike yang ada di awal film. Dia bernama Izzy. Polisi tak ingin membela salah satu pihak. Dia kembali ke pria yang sebelumnya dan menjelaskan kalau Susan tak terima ada seorang anak yang mencoba menaruh anak anjing ke mobil pick-up-nya. Pria ini tertawa heran karena Izzy tidak memiliki anak anjing. Dia punya satu anjing dan itu pun besar anjingnya. Mana mungkin Izzy kuat mengangkatnya. Lagi-lagi karangan Susan merepotkan polisi. Di tanggal 22 Mei 2023, Susan bukan lagi memanggil polisi tapi kali ini dia datang ke kantor polisi. Aduannya sama aja soal anak-anak. Dan tambahan cerita darinya kalau orang tua salah satu anak yang ia tegur katanya tidak terima dan membakar papan milik Susan lalu melemparnya. Susan ingin mereka dipenjara segera mungkin, tapi polisi tak bisa melakukan itu karena Susan tidak punya bukti. 2 Juni 2023 pada pagi itu Susan tiba-tiba merekam anak-anak yang bermain di seberang rumah dia. Sebuah lahan kosong bukan miliknya. Sore harinya terjadi lagi keributan. Susan mengambil sebuah tablet milik Izzy. Ketika Izzy mencoba untuk merebutnya kembali, Susan malah melempar Izzy menggunakan sepatu roda.
Setelah kejadian itu, lagi dan lagi Susan memanggil polisi dengan mengatakan versinya. Susan telah diganggu oleh anak-anak yaitu Izzy dan Isaac, anak Ajike, mereka adik kakak. Sehingga ia kesal dan melempar sepatu roda. Dan Susan membuat pernyataan kalau dia sekarang dalam bahaya karena Ajike mengatakan akan menyuruh orang untuk membunuh Susan dan memanggil ibunya. I don't like the kids threatening me that they're going to beat me up, that they're going to get someone else to kill me. This is just ridiculous. Di malam itu kejadian mengerikan terjadi. Permasalahan pengambilan tablet berlanjut karena Izzy tidak mendapatkan tabletnya kembali. Ia mengadu ke Ajike dan Ajike menghampiri Susan. Namun dia terus berteriak mengusir Ajike dengan kata-kata kotor. Dan sampai akhirnya Isaac berteriak menuju rumah tetangganya dan mengatakan hubungi 911. Ibuku telah ditembak oleh Susan. Hey, is your mom laying in the grass? Yes! Di malam itu laporan serupa berdatangan pada polisi. Polisi langsung bergegas menuju lokasi. Menurut laporan yang diterima, Ajike telah tertembak dan tergeletak di rumput. Dan lucunya, Susan saat setelah menembak Ajike, dia menelpon polisi dan mengatakan Ajike telah mencoba mendobrak pintunya. Susan melakukan penembakan kepada Ajike atas pembelaan diri. Susan juga tidak berhenti mengatakan kebohongannya dengan membuat kebohongan Ajike telah mengincar dirinya dari dulu akibat masalah anak-anaknya yang sering masuk ke properti miliknya tanpa izin. She's got polls. She said she's got polls. 97, I have one down. Sheriff's office, come outside with your hands up! Where's she shot at? Right here in arm. Right here, chest. Akhirnya Susan pun ditangkap. Semua orang di sekitar berteriak. Susan pasti telah merencanakan ini semua sejak lama. Keadaan Ajike kritis tak sadarkan diri. Nadinya lemah. Ajike telah tertembak di bagian dekat dengan lengah, entah di sebelah mana tepatnya tapi di bagian tubuhnya. Polisi masuk ke dalam rumah Susan, masih dalam tahap aman malam ini karena petugas tidak menemukan hal mencurigakan. Hanya sebuah pistol yang dibuang di tong sampah. Sementara itu, Susan di mobil masih mengatakan kalau Ajike mengancamnya. Dia terpaksa menembak. Saksi satu-satunya kejadian malam ini adalah Izzy, anak Ajike sendiri. Petugas bertanya cerita kejadiannya. Menurut versi Izzy, tidak ada yang mengganggu Susan. Izzy sedang bermain game di seberang bersama temannya. Tiba-tiba Susan mengambil tablet milik Izzy. Meskipun Izzy melarang dan menolak Susan untuk mengambil tabletnya, tapi dia memaksa. Bahkan ia menunjukkan pistol kepada anak-anak. Saat Izzy berusaha ingin mengambilnya kembali, Susan malah melempar sepatu roda. Izzy memanggil dulu Isaac kakaknya, tapi Susan tambah menggila. Sampai akhirnya Ajike sendiri yang bertindak dan terjadilah penembakan oleh Susan. Tak lama dari itu polisi memanggil ayah Isaac dan Izzy, mantan suami Ajike, untuk menemani anak-anaknya. Selang beberapa menit kedatangan ayah anak-anak, kabar duka datang. Ajike telah meninggal dunia. Tangis pun pecah ketika Isaac dan Izzy diberitahu kabar ini. Susan yang sudah diamankan oleh polisi didatangi oleh 2 detektif. Masih saja ia bicara soal kebohongan dan ia mengatakan Izzy dan Isaac masuk tanpa izin dan Ajike datang ke rumahnya lalu mengancam Susan. Dalam keterangan versi Susan, Ajike menggedor-gedor pintu Susan berkali-kali. Susan terus mengatakan untuk pergi dari rumahnya. Tapi menurut Susan, Ajike tetap bersikeras ingin masuk. Dari sinilah Susan menembak Ajike dari dalam. Peluru itu menembus pintunya dan mengenai Ajike. Setelah itu, polisi mengantarkan Susan kembali ke rumahnya untuk mengambil barang miliknya dan memindahkan Susan sementara ke tempat aman. Status Susan masih belum menjadi tersangka. Kejadian ini menjadi viral dan diberitakan di TV nasional. Sheriff Marion bicara di publik dia mengirim detektif terbaiknya untuk menyelidiki kasus ini sampai tuntas. Kejadian ini menimbulkan gejolak amarah dari para ibu-ibu di Amerika. Rasa sedih, rasa bersalah dialami oleh Izzy. Dia bilang, jika saja aku tak kembali untuk mengambil tabletku, mungkin ibuku akan tetap hidup. As a mother, the protector of her children. Unjuk rasa dilakukan oleh komunitas dari tempat tinggal Ajike dan juga beberapa ibu-ibu di daerah lain. Mereka menuntut keadilan dan meminta pelaku yaitu Susan dipenjara dan dihukum seberat-beratnya.
karena sampai tanggal 5 Juni 2023, Susan masih belum resmi dijadikan tersangka. Dia masih mendapatkan perlindungan dari polisi setiap kali berpergian ke rumahnya untuk mengambil barang. Setiap kali orang di sekitar rumah melihat Susan, terdengar dari para tetangga yang kesal dan meneriakinya dengan kata-kata kotor. Pada tanggal 6 Juni 2023, kepolisian kembali memanggil Susan. Dua detektif di hadapannya meminta klarifikasi persoalan hubungan Susan dengan Ajike. Dia membenarkan Susan dan Ajike tidak akur selama kurang lebih 1,5 tahun. Dan polisi mendapatkan video rekaman dari tetangga sekitar. Susan mengatakan N-word kepada anak-anak dan juga Ajike. Polisi ingin tahu motivasi apa Susan melakukan itu. Jawaban dia lupa dan mungkin tak sengaja mengucapkan itu. And she was pounding so hard, the mirror on my wall was shaking. Dari pernyataan demi pernyataan yang berbelit dilontarkan Susan, dimulai dari ceritanya yang mengatakan Ajike menggedor pintu rumah Susan berkali-kali. Sampailah ada titik di mana polisi menemukan yang janggal. Bisa jadi ini adalah bukti kalau Susan menyimpan dendam kepada Ajike. Polisi memeriksa histori di komputer milik Susan. Dia telah mencari informasi tentang undang-undang pembelaan diri, yang dimana warga Amerika boleh menembak mati seseorang jika itu membahayakan. Kurang lebihlah seperti itu. Detektif berasumsi Susan telah merencanakan ini, tapi Susan mengelak dan tidak mengaku. Dia memang mempelajari undang-undang tersebut dari internet, namun tak berniat untuk membunuh Ajike. Dan juga jarak dari telepon pertama ketika Susan lapor soal Izzy yang masuk ke rumah tanpa izin di malam itu, berselang 2 menit setelahnya ada telepon lagi dari 911 kalau Ajike telah ditembak. Susan bilang berbelit-belit lagi dan mengelak kalau kejadian telepon pertama dari penembakan jaraknya adalah 10 menit lebih. Tapi bukti polisi tak bisa dibantah. Detektif mendapatkan informasi tepat waktu dari call center dan tak bisa dibantahkan. Artinya Susan berbohong. Telepon itu hanya untuk membela dirinya sendiri kepada polisi dan memberikan keterangan palsu bahwa dirinya telah melakukan pembelaan diri. Dua detektif itu pun meninggalkan pesan sebelum pergi. Mereka meminta Susan menulis surat untuk anak-anaknya Ajike sebagai bentuk bela sungkawa karena dia tidak diperbolehkan menemui mereka secara langsung. Ini bagian dari prosedurnya, kata detektif. Lalu mereka pun pergi meninggalkan Susan sendirian untuk memberi waktu menulis surat tersebut. Susan pun menulisnya, "Kita tidak bisa menilai seseorang dari tulisan, tapi kita melihat dia menulis surat itu sangatlah singkat." Singkat cerita, dua detektif itu kembali ke ruangannya Susan bersama satu deputi polisi. Dan Susan harus ikut dengan deputi itu karena Susan sekarang statusnya ditangkap oleh polisi. Dan besok akan ada persidangan untuk Susan. Susan dibawa untuk diproses, tapi dia menolak untuk pergi dan diborgol oleh petugas. Tiba-tiba dia mengatakan tidak enak badan dan berharap dia mati di sini karena serangan jantung. Polisi sulit menerima alasan ini. Polisi juga mengatakan dia telah menyiapkan petugas medis jika memang Susan tidak enak badan. Tapi tetap Susan tak mau beranjak. Akhirnya dari perdebatan panjang, Susan mau dibawa oleh polisi dan dia pun diborgol. I didn't do this on purpose. This wasn't a purposeful act. I did not premeditate it. I didn't do anything like that. This is ridiculous. Dan isi surat dari Susan benar-benar di luar nalar. "Aku meminta maaf telah menembak ibumu. Itu tidak disengaja karena aku takut dibunuh oleh ibumu." Untuk menulis kata-kata bela sungkawa saja kepada anak kecil, dia masih membela dirinya. Dari kasus ini menjadi contoh, undang-undang pembelaan diri dikaitkan atas bertambahnya tingkat pembunuhan di Amerika dari 8% menjadi 11% atau sekitar 700 kematian tiap tahun. Penelitian menemukan ada perbedaan rasial besar karena pernyataan pembelaan diri dari orang kulit putih lebih dipercaya daripada orang kulit hitam. Sidang Susan diadakan, semua saksi dihadirkan, termasuk Susan juga dihadirkan. Tanpa perlawanan, tanpa menyela, Susan hanya terdiam ketika mendengar kesaksian dari tetangga Izzy dan petugas-petugas polisi. Dan hakim pun memutuskan Susan bersalah atas pembunuhan dan dijatuhi hukuman penjara selama 25 tahun. Oke teman-teman, begitu aja video kali ini dan bagaimana cerita dari film satu ini. Ini adalah film dokumenter yang dimana ya pasti ceritanya kejadian nyata. Kalian bisa googling aja sendiri kasus Susan Lawrence. Silakan tulis di komentar bagaimana tanggapan kalian dari kasus ini dan bagaimana jika kalian memiliki tetangga seperti Susan.
Apakah kalian lebih memilih untuk mengalah atau malah mengajak gelut dia? Oke, kalau gitu gua Angga, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Silahkan subscribe yang belum. Terima kasih.